sore-sore nih ya kita ngobrolin yang agak sedikit berat tapi nggak berat banget lah. Oh ya. Sama Adit. Band tadi apa namanya? DVM. DVM. Ini anak-anak Jaksel pasti udah tahu dong. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan itu. Gue pengen bicara tentang lifestyle anak-anak Jakarta. Oke. Di musik, ya kan? Ini lagi banyak live band di kafe-kafe, di bar-bar di Jakarta. Lu udah berapa lama dan ngapain aja sebenarnya? Kalau di musik sendiri sih gue sebenarnya dari zaman SMA ya. SMA. Festival-festival. Sampai sempat kursus juga, sempat ada beberapa band. Cukup serius. Cukup serius. Cukup serius ya. Band yang berkarya yang di industri sempat juga punya, terus bubar, terus sempat jatuh bangun, akhirnya ya udah sekarang untuk memutuskan di VM ini di band Top 40 lah jatuhnya. Top 40 live musik ya. Live musik. Soalnya gue juga pernah ketemu sama Adit sebenarnya di Senoparty. Gue lagi ngesain dia kan, ini tempat kayak bar yang oke, musik bar yang oke. Gue kenal nih basisnya, senior gue di kampus. Ya. Gue kenal nih, emang basis nih. Jadi Osman anak Marti banget ya? Enggak, kebetulan aja. Kebetulan aja. Nah, kebetulan sering. Kebetulan lagi pengen cari bungkusan. Bungkusan ya. Buat bungkusan teman gue akhirnya dapet. Makanan kan? Ya bisa lah, makanan kita itu. Oke, Dik. Oke, balik lagi nih musisi. Kemarin lu ngeposting nih. Posting hal yang akhirnya dijawab oleh orang penting. Apa tuh, coba ceritain. Jadi itu kayak akumulasi dari sebenarnya kayak akumulasi dari keresahan gue gitu. Keresahan bukan gue doang, teman-teman seprofesi gue. Profesi musisi ya, ada session player, ada terutama yang terdampak dari PSBB ini ya, dari COVID ini. Musisi-musisi yang memang ya nggak besar-besar banget. Waktunya udah diluangkan buat musik. Iya kan. Penghasilannya di musik. Seperti itu. Akhirnya menjawab keresahan di bulan Maret, April, Mei, Juni. Akhirnya nggak ada kegiatan. Ngelihat teman-teman juga sempat ada yang ngadain aksi demonstrasi di balai kota dengan musisi. Kemarin gue lihat tuh 8 Juli. Ya, pengen ikut tapi nggak jadi gitu. Akhirnya yaudah banyak cara lah ya untuk nyampein aspirasi ya. Ada yang demo. Kalau gue sendiri, gue langsung gue story aja langsung gue tag ke Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Terus kebetulan ternyata di read dan dibales gitu. Oke, di read sama Kemenpar sendiri. Kemenparnya. Terus di read sama menterinya ngirit doang. Pak Wisnu ngirit doang. Tapi gitu. Itu cukup ini. Tapi cukup apa ya? Cukup perhatian berarti dia kan. Oh, ya, ada nih yang memperhatikan industri musik juga nih. Iya. Kan. Pokoknya intinya gue menyampaikan ini gimana nih, kami orang-orang yang berprofesi sebagai musisi benar-benar merasakan dampak negatifnya ya, maksudnya dari segi ekonomi pastinya. Betul. Gitu. Gua ngeliat kemarin pas lagi di foto-foto di media, di berita-berita, kami bukan selebritis yang mudah mencari makan. Anjir. Terus kayak kita bukan musisi plat merah. Waduh. Berat ya. Coba tuh. Itu serem tuh. Emang kenapa sama musisi plat merah emang? Lu tahu deh kemarin. Mungkin konotasinya lebih kepada musisi-musisi yang memang dekat dengan istana. Atau ya, dekat pejabat negara yang lagi berkuasa. Yang udah pasti gitu. Tanggung tetap ada ya. Mungkin satu sisi juga ya kan, namanya kehidupan pasti di musisi pun juga ada musisi yang memang sangat berpengaruh untuk banyak orang. Ada yang ya dari atas sampai bawah itu beda-beda ya. Pokoknya ya ada yang bukan nasib juga ya, maksudnya ya yang bisa memberikan dampak orang banyak tuh ada yang punya masanya banyak lah, nasional kan Indonesia. Sebenarnya itu sebetulnya itu bisa menjadi perhatian ini terdepan untuk yang lagi
merangkak karir. Iya, yang Yang lagi masih merasakan dampaknya di bawah ini. Yang emang lagi nol, yang benar-benar pemasukan tuh nggak ada. Maksudnya dia bisa menyuarakan apa ya, keresahan-keresahan yang dialami musisi-musisi yang nasibnya mungkin belum seperti mereka untuk bisa sampaikan ke pemerintah. Emang seberapa parah? Regulator. Seberapa parah yang musisi kafe ini yang dirasain? Apa ya? Benar-benar memang nggak ada Job sama sekali. nggak ada panggung sama sekali. Iya. Dari mulai start PSBB itu di bulan April, ya udah jobless gitu ya. Jobless. Band-band live music, terus ada session player. Mungkin kalau di musisi sendiri kan ada yang ya ada artis besar juga, mereka mungkin masih bisa mengandalkan dari royalti lagu. Oh ya, kan? ya, yang lagu-lagunya memang udah cukup miliar. Tapi untuk konser sendiri nggak ada. Sedangkan si session playernya ini si pengiring-pengiringnya pun ya gimana mereka mau dapat kerjaan kan? Karena memang konser-konser ditiadakan. Konser ditiadakan. Sama juga band-band kafe-kafe gitu. Juga nggak ada panggung juga. Berarti kan kalau kosong kegiatannya diubah tuh, gue pernah lihat tuh. Dibikin virtual Ya. Ada yang live di IG, ada yang live konser from home. Iya, live from home ya kan. Lo udah pernah ngerasain itu? Iya, gue udah bikin itu juga sama temen. Gimana? Ya. Ternyata vibe-nya nggak ada interaksi sama nggak ada pengunjung. interaksi, ada sih. Jadi ada sempet event virtual, konser virtual. Jadi band-band yang rata-rata pada live music itu kita ngumpul bikin satu konser online namanya Senoparty from Home. Senoparty from Home. Party banget. Iya. Tapi ya from home itu jadi kita virtual via Zoom. Dari beberapa band manggung, terus kita juga ada interaksi ke penontonnya juga. Iya, penontonnya juga. Ada MC-nya juga. Sama personil bandnya juga. Gitu ya. Tetap ngobrol juga seperti itu. Cuma untuk pemasukan waktunya untuk ini waktu sama itu, uangnya iya. nggak ada. Ada sih. Ada. Sistemnya ya saweri ya, sawer. Oh, yang mau bantu yang enggak juga nggak masalah. Support aja gitu. Iya, untungnya sih ya ada hasilnya walaupun nggak sebanyak waktu itu nggak sebanyak ya lo manggung langsung di tempat ya. Iya. Live langsung ya. Di satu outlet atau satu bar gitu. Beda lah tetap. Gue baca nih kan memang Pemda, kalau untuk Pemda ya, kebijakan Pemda dan buat Covid sendiri, buat penanganan protokol, bar atau kafe tempat hiburan itu belum diperbolehkan buat musik buat yang live. Iya. Itu emang lo mau harapannya apa sih memang sini kayak pemerintah nih kemarin udah dengan demo itu? Iya. Lo sendiri gimana? Satu sisi ya, dan puncaknya gue sedikit kecewa ketika gue melihat ada konser dangdut di Wisma Atlet. Oke, kita paham itu Wisma Atlet, rumah sakit atlet ya. Yang pengunjungnya di situ kita tahu siapa ya kan? Ya. Orang-orang yang bikin peraturan itu sendiri. Iya gitu. betul. Tapi akhirnya mereka melanggar. Iya, ngelanggar. Kita yang pengen hiburan, kita pengen juga. Kita tahan-tahan di rumah. Ada yang pengen hiburan, ada yang pengen bekerja sebagai penghibur. Iya, penghibur. Ngapain gitu? Kita ngelihat yang di sana nggak ada protokol juga. Padahal mereka yang buat peraturan, tapi mereka yang melanggar sendiri. Ya, itu satu kekecewaan teman-teman musisi melihat kejadian tersebut gitu. Terus ada lagi kejadiannya si Cipeng. Oh ya. Si Dokter Tirta. Doi. Kan dia yang datang ke ini. Dia yang gembar-gembor, ayo social distancing. Akhirnya lo sendiri yang ke restoran sayap. Kan? Restoran sayap. Sayap Kudus. Sayap Kudus. Iya. Rangkulan akhirnya. Peng lo gimana jadinya gitu loh? Itu di awal-awal baru transisi PSBB tuh. Iya. Transisi normal. Ini kan masih tetap social distancing kan, tapi akhirnya dia yang ya. Jadi menurut gue ya jadi kontraproduktif sih apa yang dia gaung-gaungkan gitu kan. Tahu gitu mendingan sekarang aja main lagi. Makanya sebenarnya pemerintah bisa bikin aturan ya soal bar-bar, tempat kafe, tempat-tempat live musik gitu. Bagaimana caranya supaya protokol jalan, live musik itu tetap ada. Jadi
si profesi musisi-musisi ini bisa tetap bekerja. Uang muter, Bos. Iya, perekonomian tetap jalan. Nah kan, sebenarnya gampang kok kayak gitu, tinggal lu bikin peraturannya, ditegakin peraturannya gitu loh. Iya, jawaban yang gue baca dari berita Dinas Pariwisata Jakarta itu yang cuma ngomongnya bisa dilakukan dengan live streaming. Iya. Nanti diadakan kepada tempat-tempat kafe atau barnya. Ya tinggal di live streaming aja. Pemain-pemain band musisinya ini tinggal diputar aja. Nah itu kan gimana dulu? Tapi kenyataannya, diputar. Kenyataannya semalam gua ke salah satu tempat hiburan malam juga di Jakarta Selatan. Sebut saja Glass Tooth itu. Ya kita tahu itu ada di belokan. Yang di belokan itu. Iya. Nah itu penuh banget, men. Betul. Jadi banget. nggak ada itu social distancing, nggak ada physical distancing, nggak ada yang namanya ngejalin protokol new normal. Lu pakai masker nggak ada. Jadi emang ya udah sebatas apa ya, teori aja, prakteknya 3 hari lalu gue ke Senopati juga tuh. Ya kan? Gue ke daerah Senopati ngeliat, ini aneh ya. Gue datang ke bar klub, duduk semua di meja masing-masing, nggak ada yang berdiri, dilarang berdiri. Terus itu di mana, Mon? Di bebek duduk bebek ke bawah. Oh iya, siap. Bebek bawah, bebek jalan ke bawah kan. Daktut ya? Ya daktut ya. Itu gua ngapain gitu kan? Ada karaokean, oke, yaudah deh. 4 orang satu meja. Dia sih ngejalanin. Dan besokannya gue datang ke daerah CBD. Iya. Tempat-tempat buat minum bar juga. Musiknya kenceng ya, enak. Tapi kok rame banget. Iya. Kayaknya kok nggak dijalanin protokolnya. Iya. Gue cuma denger musik ya itu dari live streaming DJ gitu. Semalam gue datang lagi ke daerah Tebet. Rame juga ya. Terus di mana ini PSBB-nya? Tapi gue juga nggak bener sih. Gue juga main situ nggak bener. Cuma maksud gue kalau mereka cuma ngeplay dari record nggak sesuai dong, kita bayar servis buat dapetin musik live. Iya, satu itu. Ya, dan sebenarnya balik lagi ke jalannya perekonomian. Kayak sebenarnya banyak banget, sebenarnya bukan musisi aja gitu loh yang rugi, tapi pelaku-pelaku industri. Iya, pelaku-pelaku seni, industri hiburan, seni itu banyak banget yang terkena dampak tuh, banyak banget. Kayak tadi contohnya IO, WO, terus rental lampu, rental sound system, rental genset, ya betul. Bener-bener jobless gitu. Jadi ya sebenarnya ayolah pemerintah tolong segera membuat solusi yang konkret gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Kita butuh hiburan, kita butuh pemasukan, kita butuh kebutuhan gitu kan. Lapangan pekerja makin sempit. Industri kreatif ya mana kayak kita digaung-gaungkan kan. Industri kreatif yang digaung-gaungkan gitu. Katanya kerja kerja dilarang kan. Udah disiapin nih katanya nih menteri yang sudah menjabat ini kan di bidang kreatif kan. Sebenarnya gitu ya itu lagi tinggal dibikin aja protokolnya gimana sih? Contohnya mall udah boleh buka. Kantor juga udah boleh buka. Bioskop bentar lagi buka. Bioskop tanggal 29 buka. Udah buka. Ya, gue sebenarnya cukup gembira sih dapat kabar bahwa bioskop tanggal 29 Juli besok bakal dibuka. Mudah-mudahan itu akan merembet ke industri hiburan lainnya untuk bisa dibuka gitu loh. Mungkin jalan normal lagi. Kemarin sempat mikir back to normal ya, bukan ya normal menurut gua. Oke. Nggak ada normal lama, nggak ada normal baru ya normal. Gue memang ngeliatnya gini, kayak sih pelan-pelan gitu ya. Pertama udah dibuka tuh transportasi, kantor, terus udah dibuka lagi beberapa mall. Pelan-pelan sekarang udah mau bioskop. Berarti kan udah mulai kebuka lagi. Apakah tahapnya pelan-pelan? Nanti ada, cuma lu mungkin di musisi kafe ini belakangan aja kali. Terus lu siap gak tuh nunggu belakangan atau keburu mati nih nggak bisa makan? Kan paling belakang nih. Ya jangan paling belakang lah ya. Kalau kita bareng-bareng langsung. Bareng-bareng ya. Makanya dikuatin lagi di stop bareng. Oke, jadi gini gue sampein. Ini langsung. Ini gue benar-benar udah bingung mau ngapain gimana lagi. Speechless lagi lah ya. Akhirnya gue sampein aja gitu. Jadi gue DM Kemenpar. Yang terhormat Kemenpar, kami mohon bantuan Anda sekarang. Tolong ada kajian-kajian lebih lanjut terkait kondisi industri kreatif dan hiburan pada masa pandemi sekarang. Kami benar-benar nol pemasukan, gue jujur aja di situ kan. Sedangkan pengeluaran kebutuhan hidup tetap berjalan seperti biasa gitu kan. Lu naik angkot tetap bayar. Ya kan kayak gitu. Lu mau
makan tetap beli gitu kan. Nah. Walaupun ada sembako gitu kan, tapi belum bisa mencukupi sih. Belum mencukupi. Akhirnya gue bilang bantu kami, terima kasih. Dia dapat respon langsung dibalas sama Kemenpar sendiri. Balasnya, halo sob, gila. Beneran nih, halo sob. Merangkul dong. Memang wajar. Anak muda banget. Halo sob, terima kasih atas ini balasan dari Kemenpar. Jadi gue cukup berterima kasih untuk atensinya gitu. Kemenpar. Halo sob, terima kasih atas saran dan masukannya mengenai kajian terkait industri kreatif pada masa pandemi. Akan kami coba ulas. Tetap semangat, dia bilang. Tetap bertahan ya. Itu gua tag langsung. Itu gua tag langsung ke Kemenpar sama ke menterinya, Pak Wisnu Tama. Pak Wisnu Tama ngerit doang sih. Tapi ya cukup ya bikin sedikit lega lah. Ibaratnya dia ngelihat paling nggak apa yang menjadi keresahan gitu ya. Memang sih kemarin gue ngeliat kayak temen gue juga musisi juga, dia diajak sama teman-temannya seniornya buat demo di balai kota gitu kan, untuk menyampaikan aspirasinya ya terkait dengan tempat hiburan yang belum dibuka gitu kan. Nah lu sendiri udah bisa ngomong kayak gitu, kita tinggal menunggu aja sih, ya mudah-mudahan segera gitu. Nggak yang nggak cuma, sebenarnya bukan musisi kafe aja, semua lah, semua sektor hiburan dan seni gitu loh. Betul. Ini kan macam-macam ya, itulah kayak pelaku bisnisnya juga kan kasihan juga kan. Betul. Kayak gitu jadinya konser bisa diadakan kembali. Gue juga pengen lihat lagi sih dia manggung soalnya. Kadang dapat minuman gratis. Tawarin mon. Tiba-tiba hilang kayak bungkus dong. Bawa pulang. Bungkus dong. Enggak apa-apa. Oke, siap. Thank you deh. Siap, Mon. Ya, thank you banget deh. Gini aja deh. Oke, thank you buat Lingkar Inspirasi. Di acara lifestyle. Oke, thank you. siap.